pagi, Bu. Selamat pagi, selamat bergabung. Iya. Baik, mohon Bapak Ibu dinonaktifkan dulu speakernya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi ini, kita masih diberi nikmat kesehatan untuk bertatap maya dalam Google Meet pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Paskalis, beserta Bapak Ibu Guru dan Karyawan, Bapak Ibu orang tua dan wali, serta teman-teman kelas 11 yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita masing-masing untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi praktik kerja industri SMK ASISI tahun pelajaran 2021-2022. Dalam 1 jam ke depan, bersama-sama kita akan menyimak informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan Prakrin. Nanti diawali dengan doa pembuka oleh Bapak Lazarus, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan informasi teknis tentang Prakrin. Setelah itu, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua, kepada teman-teman kelas 11 untuk mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi teknis praktik kerja industri ini. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak segala informasi yang akan kami sampaikan selama 1 jam ke depan. Mungkin nanti kalau ada yang mau dicatat hal-hal yang perlu ditanyakan, sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab bisa langsung memberikan pertanyaan yang mungkin masih Bapak Ibu belum jelas. Nanti teknis tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk klik tombol raise hand, atau bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat dengan menulis nama dan orang tua dari siswa kelas berapa. Demikian Bapak Ibu, akhir kata, semoga kegiatan sosialisasi Prakrin ini dapat berjalan dengan lancar dengan partisipasi aktif kita masing-masing. Tanpa berlama waktu lagi, kami persilahkan kepada Pak Lazarus untuk membuka rangkaian kegiatan kita dengan doa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Martin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua yang terkasih. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat dan rahmat-Mu serta uluran tangan-Mu bagi kami semua hamba-hamba-Mu. Atas berkat-Mu telah menaungi kehidupan kami, terkhusus pada hari ini. Engkau kembali memberikan kami rahmat kehidupan, rahmat kekuatan untuk memulai hari yang baru, memulai kehidupan yang baru. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama hidup kami, dan pada hari ini secara khusus kami mohon penyertaan-Mu kembali dalam pertemuan ini agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar, untuk dapat menerima informasi terkait perkembangan anak didik kami, dan juga kelancaran Prakrin anak-anak didik kami. Kami mohon penyertaan-Mu pula bagi orang tua murid yang hari ini sudah berkenan hadir, agar orang tua murid yang hadir seluruhnya diberkati, semuanya dibekali dengan kehendak hati yang ikhlas untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh. Dan kami mohon juga berkat-Mu bagi SMK ASISI, agar SMK ASISI bertumbuh menjadi sekolah yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, terkhusus untuk masa promosi, agar SMK ASISI diberikan siswa-siswa yang unggul dan juga dapat mengembangkan bangsa dan negara. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Lazarus atas doanya. Sama-sama Mas. Saya langsung persilahkan kepada Pak Paskalis untuk memberikan kata sambutan sekaligus dilanjutkan dengan informasi teknis Prakrin. Kami persilahkan Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Martin atas kesempatannya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya yang hadir hari ini, rekan-rekan guru. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, secara khusus
yang kami libatkan dan ambil bagian dalam proses belajar dan mengajar di SMK Asisi, Ketua POMG kita, Bapak Budi, Bapak Ibu orang tua semua, dan para siswa kami yang saya cintai. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan para siswa. 1 jam kami sita waktunya untuk memikirkan dan merencanakan para siswa kita yang akan melaksanakan prakerin. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru. Memang tidak lama, hanya 1 jam, jam 10 sudah selesai. Saya juga mohon maaf karena waktu Bapak Ibu saya sita 1 jam ini untuk keperluan sekolah. Begitu juga dengan rekan-rekan guru saya. Bapak Ibu, para orang tua, salah satu kekhususan SMK adalah prakerin yang hanya ada di SMK. Bahkan sekarang sudah disonding, prakerin itu tidak cukup hanya 3 bulan. Setengah tahun, 6 bulan. Harapannya prakerin itu 6 bulan. Maka selama 6 bulan itu para siswa SMK yang mengambil waktu prakerinnya 6 bulan ada di perusahaan selama 6 bulan itu. Tidak ada proses belajar di sekolah. Tetapi SMK Asisi sampai saat ini masih mengambil yang 3 bulan. Kalau 6 bulan itu ada semacam program dari pemerintah keringanan. Tapi karena SMK Asisi masih memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal lain, maka saat ini masih memberlakukan prakerin selama 3 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari warga SMK Asisi, tentu saja mengikuti program yang dibuat oleh sekolah. Dalam rencana kami, kalender pendidikan, siswa kelas 11 akan melaksanakan prakerin pada bulan Februari, Maret, dan April tahun 2022. Rencananya begitu. Kalau selama 2 tahun ini karena pandemi, kita sebagian besar melakukan prakerin itu, ada beberapa yang memang hadir di perusahaan, tetapi sebagian besar online. Bahkan awal-awal pandemi, anak-anak kita sedang ada di perusahaan itu. Begitu pandemi terjadi, langsung kita tarik semua anak-anak supaya tidak melaksanakan prakerin dan di rumah saat itu. Kita lagi seru waktu itu dengan kehadiran pandemi itu. Nah, kondisi saat ini sudah mulai menurun. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kita diberi kesempatan untuk PTMT terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Itu sudah mulai ada sedikit titik terang bahwa para siswa kita sudah mulai boleh belajar di sekolah. Bahkan Bapak Ibu, saya sudah terima SK dari Kepala Dinas bahwa kehadiran di sekolah akan lebih lama. PTMT itu akan lebih lama proses di sekolah. Kalau selama ini kan dari jam 7:30 sampai jam 12. Kita lihat nanti realisasi berikutnya. Tapi setidak-tidaknya memberi kesan kepada kita bahwa kita sudah mulai mengarah kepada pembelajaran tatap muka, meskipun tetap saja terbatas. Apa kaitannya dengan prakerin? Bapak Ibu, khususnya orang tua yang kami hormati dan menjadi kebanggaan kami, siswa kita tahun ini ada 57. 57 siswa itu terdiri dari
jurusan TKJ ada 26 siswa, jurusan akuntansi ada 21 siswa, jurusan TBSM 10 siswa. Dan kita ini adalah guru dan orang tua harus bekerja sama nih untuk mencarikan tempat supaya anak-anak kita itu bisa belajar apa yang diperoleh di sekolah lalu diterapkan di perusahaan. Karena kita itu SMK harus link dengan perusahaan, link dan match istilahnya itu. Apa yang dipelajari di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri. Maka kita berterima kasih kepada TKJ yang bekerja sama dengan Aksio, TBSM bekerja sama dengan Astra Honda, yang nanti harapan saya adalah mereka yang sekarang ada di TKJ, prakerinnya ada di Aksio misalnya. Yang TBSM diakomodasi oleh PT Wahana atau Astra. Itu harapannya. Tetapi 57 siswa kita harus mencarikan tempat untuk mereka prakerin. Sementara Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya situasi di perusahaan. Kalau kondisi saat ini yang saya pahami, yang saya tahu, perusahaan-perusahaan itu banyak merumahkan karyawannya, bekerja dari rumah, ya. Bahkan tidak sedikit yang ada pengurangan karyawannya karena kondisinya seperti ini. Nah, kondisi perusahaannya seperti itu, ada program kita untuk memperkaryakan siswa kita di perusahaan. Jadi ada semacam yang satu mengurangi karyawannya, bekerja dari rumah, kita membutuhkan pekerjaan untuk para siswa kita. Itu kondisinya. Kondisi yang kedua adalah, Bapak Ibu, para siswa kami ini, putra-putri Bapak Ibu yang 57 siswa ini, selama 2 tahun itu hampir berapa persen itu belajar dari rumah. Hanya hadir di sekolah untuk praktik. Nah, kondisi ini membuat kami tergerak untuk mengubah strategi. Karena belajar dari rumah, saya mengalami khususnya pelajaran saya, anak-anak itu kalau begitu saya tanya di sekolah, hadir di sekolah, apa yang dipelajari lewat daring itu, lewat PJJ itu, lupa. Kata itu sekarang sering diucapkan oleh anak-anak. Waktu PJJ kita sampaikan, ya moga-moga teman-teman guru saya tidak mengalami itu, tapi saya mengalami. Begitu saya sampaikan di PJJ, lalu saya hadirkan mereka di sekolah, saya isi waktu senggang untuk mendampingi mereka sedikit saja. Tapi apa yang saya sampaikan di PJJ, apa jawabannya? Lupa. Moga-moga hanya saya yang mengalami. Rekan-rekan guru saya yang lain tidak mengalami. Nah, kondisi ini membuat kami berpikir, kompetensi siswa kita, karena ini adalah SMK, kalau langsung masuk ke perusahaan, mereka belum banyak terima apa-apa. Yang akuntansi demikian, yang TBSM juga demikian. Mungkin TBSM karena hanya 10 orang mungkin digenjot oleh Pak Jagaria, sehingga mereka siap untuk ke ahas-ahas itu untuk praktik. Tetapi teman-teman lain, TKJ dan akuntansi, kami merasa bahwa kompetensi mereka di bidangnya belum siap untuk melakukan prakerin. Kondisi-kondisi ini membuat kami pertama menyampaikan kepada Bapak Ibu kondisi 57 siswa, kemudian perusahaan-perusahaan seperti itu kondisinya, maka
kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua untuk yang prakerin. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang punya relasi dengan perusahaan atau punya perusahaan, lalu mau siswa putra putrinya belajar di situ selama 3 bulan prakerin, kami akan sangat bersyukur. Kami akan sangat bersyukur ketika Bapak Ibu orang tua membantu kami memfasilitasi para siswa kami untuk berprakerin. Karena ini tuntutan kurikulum. Sehingga kalau Bapak Ibu punya channel, punya relasi, punya tempat untuk menjadikan tempat prakerin bagi putra-putri Bapak Ibu, tolong informasikan kepada kami, kepada pihak sekolah, kepada Bu Saras, kepada Bu Ika, kepada saya, kepada wali kelas, khususnya kelas 11. Kelas 11 TKJ ada Bu Frida. Bu Frida, mohon maaf hari ini izin karena ada kegiatan lain. Ada Pak Atep untuk 11 TBSM, dan ada Miss Ika untuk wali kelas AK. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang ingin kami minta bantuan dari Bapak Ibu. Karena kondisinya seperti ini. Yang kedua, masih tentang siswa kita. Setelah Bapak Ibu mendapat informasi, lalu informasi itu disampaikan kepada pihak sekolah, tentu saja sekolah tidak tinggal diam. Kami akan mencoba mencari tempat. Bapak Ibu bekerja untuk cari tempat, kami terus bekerja mencari tempat. Maka saya nanti intern di SMK, saya minta Pak Jakaria tolong cari tempat di mana 10 siswa kita akan prakerin. Saya akan minta tolong kepada ketua jurusan akuntansi, Pak Sarilan, dan teman-teman AK untuk mencari. Sama-sama kita mencari. Lalu saya minta tolong Pak Eko untuk Aksio. Apakah Aksio siap menerima siswa kita untuk prakerin di tempat-tempat kerjasamanya Aksio? Jadi berbarengan ini, Bapak Ibu, kalau ada channel tadi, silakan informasi. Nah, pihak kami, pihak sekolah, tetap akan mencari tempat ya, untuk 57 siswa kita. Kami merencanakan dan menjadi kebiasaan kami SMK adalah siswa tidak sendirian. Kalau terpaksa sendirian ya itu terpaksa. Tapi maksud kami satu perusahaan 2 siswa, dia ada temannya di sana sehingga tidak sendirian. Itu rencana kami. Sehingga kalau ada 57 maka kita butuh sekitar 26-27 perusahaan untuk mereka tempati untuk prakerin di bulan Februari, Maret, April 2022. Itu untuk prakerin. Nah, yang berikut dari saya adalah mengenai kompetensi siswa kami tadi. Tadi saya sudah sampaikan, hampir 2 tahun ini siswa kita belajar dari rumah, hanya sebentar ke sekolah untuk ke praktek. Tetapi kami merasa tidak cukup. Ya, setelah saya konsultasi dengan dan bicara diskusikan dengan jurusan, ini siswa kita perlu pembekalan, perlu pendalaman lagi, perlu pembelajaran lagi untuk meningkatkan kompetensi mereka di jurusannya masing-masing. Maka kami mensiasati adalah untuk yang TKJ akan ada penambahan. Nah, surat sudah kami kirimkan kepada Bapak Ibu. PTM-nya tidak hanya 1 hari di sekolah. Surat kami sudah kirim kepada Bapak Ibu bahwa hari Selasa kami undang 11 TKJ hadir di sekolah. Sehingga 11 TKJ itu hari Selasa dan hari Jumat.
ada di sekolah. Tujuannya adalah bagaimana para siswa kita itu kalau nanti bekerja di perusahaan tidak malu-maluin gitu ya lah kira-kira kasarnya. Mereka punya kompetensi di bidangnya gitu. Yang jurusan akuntansi saya belum dapat apa namanya atau belum diskusi dengan ketua jurusannya akan kesiapan mereka. Tetapi jurusan akuntansi masih untuk persiapan sertifikasi bagi kelas 12 AK. Sehingga kelas 12 akuntansi hadir di sekolah 2 hari. Hari Senin dan hari Selasa. Maka hari Selasa itu yang hadir di sekolah 11 TKJ dan 12 AK. Saya waktu mau menyampaikan surat itu kepada Bapak Ibu, saya tanya dulu kepada wali kelasnya, Bu Frida. Bu Frida, perlu nggak saya sampaikan kepada para orang tua tentang tambahan hari untuk hadir di sekolah? Kalau perlu, ayo kita buat Zoom meeting. Ternyata Bu Frida bilang, Pak, malah ada orang tua yang mengusulkan tidak hanya 1 hari, tambah 1 hari. Yang kelas 11 TKJ. Tapi kami hanya mengizinkan dulu, saya udah minta izin kepada yayasan 1 hari kami pakai untuk penambahan materi untuk persiapan prakerin. Supaya nanti di tempat prakerin, kalau sesuai dengan bidangnya mereka itu bisa gitu, harapan kami. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, 2 hal itu yang saya mau sampaikan. Silakan nanti forum ini, rapat ini dipakai untuk tanya jawab. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Ketua Jurusan TKJ. Adakah Pak Eko? Pak Eko hadir di sini? Hadir tadi Pak. Hadir. Oke. Kalau Pak Santo. Pak Santo? Pak Santo? Ya, Pak Santo. Kurang jelas suaranya Pak Santo. Sebelum kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua yang kita banggakan ini, intern kita dulu, Pak Santo dari jurusan ada tambahan atau tidak? Ya Pak. Untuk ini kan kita Bapak Ibu sekalian juga mohon kehadiran siswa itu hanya kalau khusus kelas 11 mohon untuk ini aja disiapkan siswanya Bapak Ibu, karena saya perhatikan siswa itu rata-rata kelas 11 itu banyak yang makan siangnya Pak, karena kita sampai jam 12. Kendala di makan siang. Bapak Ibu orang tua tolong bantu kami ya, kalau bisa putra putrinya dibekali dari rumah lah gitu ya. Silahkan ya. Baik Pak Santo, terima kasih. Kepada Pak Sarilan, akuntansi jurusan, ada hal yang tambahan Pak Sarilan, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Paskalis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam kenal, saya Pak Sarilan. Ini sedikit mau menambahkan bahwa oleh karena prakerin ini hukumnya wajib, ini bagian dari pembelajaran dan ini adalah sebagai sebuah simulasi di mana anak-anak nanti setelah lulus itu setidak-tidaknya sudah merasa punya gambaran bahwa orang bekerja itu seperti apa gitu. Jadi memang harapan kami dengan prakerin ini anak-anak itu sungguh-sungguh menjalankan semua kegiatan yang ada di perusahaan dan kami sangat berharap bahwa mereka juga bisa memperoleh manfaat, memperoleh banyak pengalaman ya, tidak hanya sekedar mungkin ilmu ya, tetapi juga bagaimana anak-anak belajar untuk komunikasi, belajar untuk kerjasama dengan banyak orang, terlebih juga bahwa di sana pasti orangnya lebih tua-tua ya dari segi umur, lalu mereka juga lebih pengalaman. Jadi memang di sana tempat belajar juga sebenarnya gitu. Nah, memang
dari pengalaman sama ini memang mohon nanti diralat Pak Paskalis, memang harapan saya pribadi dari Kaprok akuntansi memang kalau bisa satu tempat itu tidak hanya sekedar 2, tapi kalau bisa memang lebih dari 2, karena memang kalau satu nggak masuk, satu juga biasa ikut-ikutan nggak masuk seperti itu. Nah, ya setidak-tidaknya kalau bisa diusahakan ya memang terpaksanya minimal 2, tapi juga harapan saya sih pribadi kalau bisa lebih dari 2. Dan Bapak Ibu secara umum prosesnya bahwa pihak sekolah prinsipnya memfasilitasi bagaimana cara anak-anak memperoleh tempat ya. Jadi tidak kami lepas, tapi kami dampingi. Dan harapan Pak Pasir tadi adalah bahwa seandainya Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai wali, dan mungkin bekerja di sebuah perusahaan atau punya relasi, ya mohon bantuannya, itu akan membuat kami menjadi lebih ringan. Tetapi bagi anak-anak yang sama sekali tidak punya relasi, lalu orang tuanya juga tidak punya relasi seperti itu, atau tidak punya kemungkinan untuk menerima anak-anak prakerin, juga prinsipnya sekolah punya beberapa perusahaan relasi, tetapi ya memang kondisinya seperti ini saat ini, jadi memang ya mungkin perlu kerja keras ya gitu ya. Jadi sekali lagi nanti juga mohon dukungannya Bapak Ibu, bahwa kami sih berharap bahwa pilihan tempat itu kalau bisa tidak jauh dari rumah atau tidak jauh dari sekolah, itu supaya akomodasi dan proses untuk berangkat pulang itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi mengenai jarak, supaya anak-anak juga tidak kecapean di dalam perjalanan pulang pergi gitu. Jadi, dan ini di tempat kerja nanti kan juga tidak sependek jam belajar, karena di tempat kerja ya tidak-tidaknya jam 8 pagi bisa sampai jam 4, bahkan sampai jam 5 sore. Itu juga pasti nanti di minggu-minggu awal pelaksanaan prakerin, anak-anak pasti kaget dengan pola kegiatannya gitu kan, memang durasinya lebih panjang, dan ini memang membutuhkan satu stamina secara khusus gitu. Jadi bagi anak-anak Bapak Ibu yang selama ini agak-agak riskan terhadap kesehatan, terhadap polusi, ya mungkin juga lebih baik mencari tempat yang dekat ya dengan rumah, yang siapa tahu juga Bapak Ibu sebagai orang tua bisa mengantar dan menjemput ya, supaya praktis, karena kepulangan anak-anak ketika prakerin kan juga sore, itu berbarengan dengan jam kerja orang pada umumnya, jadi mungkin juga tingkat kepadatan lalu lintas juga lebih dibandingkan dengan jam ketika anak-anak sekolah. Saya kira itu. Dan Bapak Ibu, bahwa selama ini pengalaman yang kurang enak bagi anak kami adalah bahwa anak-anak biasanya kecenderungannya mencoba mencari tempat-tempat yang mungkin menjanjikan ada semacam uang transport atau apa, tetapi itulah yang selama ini kami rasakan menghambat, karena memang banyak tempat yang tidak dari awal menjanjikan. Jadi yang penting bahwa bagi kami adalah anak-anak bisa memperoleh pengalaman yang mungkin tidak bisa diperoleh kalau anak Bapak Ibu sekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Jadi ini satu hal positif, yang memang SMK itu tidak secaranya nanti setelah lulus harus kerja, tetapi memang arahnya ke sana, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kuliah. Tetapi prinsip yang kami persiapkan adalah anak-anak untuk bekerja. Jadi kami punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya prakerin ini juga berjalan lancar, sukses. Jangan sampai bahwa anak-anak di tengah proses prakerin dipulangkan oleh karena mungkin kenakalan atau tidak disiplin di tempat prakerin ya. Jadi ketidakdisiplinan di sekolah ya saya berharap tidak dilanjutkan dan tidak menjadi kebiasaan lalu diterapkan di tempat prakerin. Saya kira itu Pak Paskalis, dan baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sarilan. Saya ke Pak Jack. Pak Jack, singkat Pak Jack, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi semua Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid. Perkenalkan saya Jakaria dari jurusan TBSN. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, ya mungkin di akhir-akhir ini anaknya sering telat pulang Ibu, karena sedang ada kegiatan gitu ya. Kemudian untuk
kompetensi yang kita ajarkan itu memang sengaja kita kebut ya Bu ya selama kelas 11, karena target saya nanti di kelas 12 itu saya akan fokus di bisnisnya ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti dia akan keluar dari SMK SIS itu dia bisa mandiri ya, bisa berusaha. Jadi saya fokuskan nanti di kelas 12 itu untuk cara pengelolaan bisnisnya. Nah, kemudian terkait masalah PKL 100% saya bertanggung jawab. Artinya semua sudah saya atur. Jadi pada saat Februari nanti untuk TBSN tidak perlu khawatir karena saya sudah menghubungi teman-teman saya di industri dan dia siap menampung. Terserah mau 2 bulan, 3 bulan, setahun pun saya siap. Intinya untuk masalah PKL TBSN tidak ada kendala Pak. Saya siap 100% menjamin akan tersalurkan. Terima kasih Pak Paskalis. Baik. Terima kasih Pak Jack. Bapak Ibu, berarti tanggung jawab kita itu ada berkurang menjadi 47. 47 siswa kita harus cari tempat prakerin. Karena 10 TBSM sudah dijamin oleh Pak Jack. 47. Oke. Baik, singkat saya beri kesempatan kepada Bu Saras sebagai kurikulum. Bu Saras dengan 3 bulan 6 bulan atau proses prakerin singkat Bu Sarah, silakan. Masih mute Bu. Terima kasih Pak Paskalis. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Prakerin akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April selama 3 bulan. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak kelas, mohon maaf saya nambahin sedikit tentang prakerin. Nah, prakerin ini Bapak Ibu adalah syarat untuk mengikuti ujian LSP dari BNSP. Jadi anak-anak wajib untuk mengikuti prakerin, anak-anak wajib mengikuti dari awal hingga akhir selama 3 bulan, karena minimal prakerin itu minimal 3 bulan. Karena kami belum bisa mengikuti prakerin yang 6 bulan karena memang materi di sekolah masih agak lumayan. Jadi karena kondisi sedang pandemi, jadi kita tidak bisa memadatkan mata pelajaran, jadi juga kita tidak bisa mengikuti prakerin yang 6 bulan. Maka kita mengikuti prakerin yang 3 bulan dari Februari sampai April. Prakerin ini wajib karena juga menjadi syarat utama untuk mengikuti nanti ujian UKK LSP Bapak Ibu. Nah nanti anak-anak di bulan Maret itu kan ada mid kedua atau mid semester genap. Nah nanti anak prakerin, anak-anak kelas 11 tidak perlu mengikuti mid, nanti langsung saja di bulan Juni mengikuti PAS atau penilaian akhir semester, itu saja Bapak Ibu. Jadi nanti di semester 2 seperti itu tidak perlu mengikuti MI tetapi langsung mengikuti PAS di bulan Juni. Itu saja Pak Paskalis. Oh ya, sebentar Pak Paskalis, Bapak Ibu mau nitip pesan buat anak-anak. Nanti di tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember itu ada PAS, penilaian akhir semester ganjil. Mohon dukungan dari Bapak Ibu. PAS ada 2 macam Bapak Ibu, yaitu yang ada di sekolah dan ada yang online dari rumah. Pelajaran-pelajaran untuk muatan nasional itu online dari rumah. Tetapi untuk pelajaran yang praktek di sekolah itu ada beberapa juga. Nanti jadwal sudah saya kasih ke gurunya, nanti mungkin wali kelas akan membagikan ke orang tua. PAS tanggal 1 sampai 10 ya. Itu saja Pak Paskalis, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Saras. Bapak mempertegas apa yang disampaikan Bu Saras. Nanti surat akan kami kirim mengenai jadwal dan jadwal PAS. Ya, kita belum kirim kepada Bapak Ibu, baik kelas 10, 11 dan 12. Mungkin minggu depan, Senin atau Selasa kami kirim surat edarannya. Itu. Sebelum kepada Bapak Ibu orang tua, saya beri kesempatan, Bapak Ibu rekan guru-guru saya ada yang mau tambahkan? Kalau tidak, saya buka kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua ini. Ibu Ventitan mengangkat tangan. Mas Martin silakan.
Lebih Oke, dulu Pak, kepada saya kembalikan Pak dulu Michael ke dulu. Mas Martin. Mas Martin, Ya. saya kembalikan. Terima Baik. kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Skalis Ya. dan Bapak Ibu Kepala Jurusan. Untuk sesi tanya jawab, saya buka di sesi pertama. Pertama kepada Bapak Michael, wali dari siswa Brian kelas 11 TKJ, mengajukan pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu sekalian terkait dengan syarat perusahaan atau tempat prakerin seperti apa. Begitu Bapak Ibu, mau ditampung dulu atau langsung dijawab oleh Bapak Skalis atau teman-teman? Masih di mute Bapak Skalis? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak orang tuanya Brian ya. Iya, Ya, betul. terima kasih. Jawaban saya untuk semua, syaratnya adalah kalau bisa ini sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kompetensi siswa kita. Kalau akuntansi ya di bidang accounting lah, gitu. Kalau TKJ ya di bidang TKJ, gitu. Itu. Nah, kalau ada di luar itu silakan komunikasi dengan sekolah, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Mas Martin. Silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fenty, silakan Bu untuk mengaktifkan video dan speakernya. Bu Fenty, kami persilakan. Belum. Kalau Bu Fenty belum ada, dulu, Ibu Nelly Rantai Tandung aja, Mas. Ke Ibu Sabrina Sierra, orang tua dari Angelo, kelas 11 TKJ. Pertanyaannya, apakah perusahaan prakerin untuk anak-anak teknik komputer jaringan harus di bidang komputer atau tidak, Pak? Apakah perusahaan di bidang lain memungkinkan untuk menjadi tempat anak-anak TKJ untuk berprakerin? Silakan, Pak. Oke. Kalau tadi syaratnya kalau bisa nih saya bilang kalau bisa sesuai dengan kompetensi siswa kita karena mereka kan dilatih tuh dia diajari kompetensi yang sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau misalnya di luar itu silakan komunikasi dengan kami di pihak sekolah baik manajemen maupun jurusannya. Demikian Mas Martin. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Ibu Nelly Rantai Tandung, kami persilahkan untuk membuka video dan speakernya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bu Nelly, silakan Bu Nelly. Saya Nelly, mamanya Melvin TKJ kelas 11. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, yang saya mau tanyakan waktu itu dari Aksio, karena saya mikirnya Aksio itu karena anak saya TKJ ya, jadi sesuai banget dengan jurusannya dan itu memang di situ apakah ada seleksi itu apa sudah dimulai. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau kita merekomendasikan suatu perusahaan, kalau saya mungkin TKJ tadi seperti dibilangkan sesuai jurusannya, itu paling lambat kapan dan yang penting itu Pak kriteria. Kadang kita ini kayak PKL ya Pak ya, jadi ada yang anak praktek tapi perusahaannya itu mungkin ya ada kerjaan-kerjaan komputer tapi di situ cuma jadi tukang fotokopi. Nah itu kan enggak jadi bukan menambah ilmu, jadi malah tambah capek ya. Kedua itu. Kemudian selanjutnya ya seperti yang dikatakan Pak siapa tadi ya, anak-anak itu kadang gini, Ma aku dengar dari teman-teman kalau ada perusahaan yang ya mereka namanya bocah ya, ada itu masalah uang transport, uang makan. Nah itu mungkin yang perlu kita orang tua sih bisa ngomong, yang penting kan ilmunya, tapi namanya anak mungkin pengaruh dari teman-teman itu mereka nanti kalau nggak ada itunya gimana. Nah itu mungkin dari sekolah perlu juga pas saat tatap muka atau bagaimana disampaikan ke anak untuk jangan mikirin yang itu, sekarang yang penting ilmunya. Betul. Baik, itu bagian kami nanti. Iya baik Pak. Untuk prakerin kan tadi dibilang 3 bulan. Nah kemarin saya dengar di kelas anak saya itu kan sudah ada 2 orang yang sudah duluan ya. Nah ini kalau secara rame-rame mungkin nggak masalah sih ya. Tapi kalau ada yang sendiri-sendiri, nah ini nanti kalau ada yang PJJ-PTN sementara sebagian prakerin itu bagaimana ya? Apa dia tidak ketinggalan pelajarannya? Karena seperti tadi Bu Sarah bilang kan udah ada Maret nanti ada ujian ya, ada semesteran.
Jadi yang sedang prakerin tidak usah mengikuti tapi langsung ke ujian semester atau bagaimana ya. Jadi maksud saya seperti itu, anak yang ikut prakerin sementara PJJ atau PTM masih berjalan ini bagaimana dia punya materi, apakah sudah ketinggalan. Ya itu saja Pak, terima kasih. Baik Bu Nelly, terima kasih. Silakan Mas Martin, langsung jawab. Ya Pak, Mas? silakan. Oke, baik. Saya mulai dari yang terakhir ya Bu ya, nanti ditegaskan oleh Bu Saras kembali. Selama prakerin, siswa tidak ada PJJ. Saya Pak sekali Pak, boleh? Ya. Halo? Ya. Saya jawab dulu. Ya, silakan Bapak sekali. Saya jawab dulu Ibu Nelly. Jawaban saya untuk pertanyaan terakhir, yang itu selama prakerin siswa kelas 11 itu tidak ada PJJ. Jadi tidak ada misalnya ada yang prakerin, ada yang PJJ, tidak ada. Jadi off PJJ-nya. Begitu Bu Nelly, ya, itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami itu memang siswa itu tidak untuk fotokopi. Tapi kalau dimintain tolong untuk fotokopi pas di perusahaan itu karena minta tolong kali Bu ya. Itu kali itu. Yang ketiga, memang kami memberitahu kepada para siswa itu waktu pembekalan prakerin itu tidak boleh mengharapkan sesuatu. Misalnya transport, bahwa nanti dari sana ada transport, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Tetapi saya mengatakan begini kepada anak-anak, besok bisik-bisik kepada saya, kalau kamu dari sana itu pulang prakerin tidak dapat transport, informasikan ke saya. Karena saya juga kan Bu, mereka transport pergi pulang itu, lalu dari perusahaan tidak ada, ya mungkin nanti dari Pak sekolah yang memikirkan. Itu Bu. Ya. Tapi kepada siswa kami minta supaya bukan tujuannya untuk mendapatkan upah atau transport. Bahwa anak-anak itu senang tuh prakerin, senang mereka Bu biasanya ya. Senang pertama itu tidak ada pelajaran, biasanya begitu. Senang kedua ada transport dari perusahaan itu. Tapi ya kami akan membekali mereka bahwa bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana mereka belajar. Belajar tadi Pak Sarilan mengatakan belajar dengan orang-orang di perusahaan itu, komunikasinya, sikap, perilaku, dan seterusnya. Gitu. Itu Bu Nelly. Terima kasih Mas Martin. Pak, maaf Pak, tadi yang masalah itu dari perusahaan, ya kalau disuruh fotokopi sekali-sekali boleh, tapi maksud saya apakah dari sekolah nanti akan membackup dalam arti misalkan kita ngomong ke perusahaan A, misalnya dapat nih ya dari sekolah akan ya mungkin kasih pesan sponsor ke mereka bahwa tolong nanti ya anak-anak ini benar sesuai ilmunya gitu, jangan dimanfaatkan hanya sebagai karyawan yang dalam arti serabutan kerjanya, jadi tidak fokus pada dia bidang ilmu. Bu Nelly, nanti setiap siswa itu ada pendamping dari kami. Setiap siswa ada pendamping, ada guru pendamping. Jadi datang mengunjungi, komunikasi. Pertama mengantar, guru-guru kami mengantar kepada perusahaan. Lalu nanti berakhirnya guru-guru kami menjemput. Di sela-sela itu guru-guru kami akan mengunjungi perusahaannya, mengunjungi siswanya. Nah, disitulah tempat anak-anak itu berkomunikasi dengan guru pendamping. Pak, saya di sini kok cuma suruh fotokopi. Sampaikanlah kepada guru pendamping. Itu fasilitasnya, Bu Nelly. Ya, ada guru pendamping. Semua. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon maaf nanti jam 10 kita berakhir ya. Ya, Bu Nelly, ada lagi? Udah cukup, terima kasih. Mungkin saya nambah. Udah cukup, baik. Mas Martin. Pak Eko silakan untuk tambahan. Oh Pak Eko, ada Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak Eko silakan Pak Eko. Belum jelas suaranya Pak. Kendala sinyal mungkin. Bapak Skalis. Oh, kendala sinyal. Oke, kendala sinyal. Bapak Ibu, saya informasikan saya tidak mau mengganggu waktu Ibu. Sinyalnya jelek banget.
Oh iya, Oh iya, baik Pak, silakan Pak. ini Pak Eko, coba bisa nggak Pak Eko? Sinyalnya Pak Eko itu yang dulu. Bapak Ibu, saya tidak mau memperlama waktu Bapak Ibu, jam Ya, 10 sinyalnya kita jelek berakhir banget ya. ya. Terima kasih Sorry, Mas sorry. Martin, Ya, silakan. Untuk berikutnya saya langsung rangkum dari 3 pertanyaan di chat, Bapak Ibu. Ya. Terkait dengan jurusan akuntansi ini, apakah bisa nanti pelaksananya dibagi dengan 7 kelompok, artinya untuk jurusan AKL itu dengan 7 perusahaan, dan setiap perusahaan dengan 3 siswa. 3 siswa, oke. Lalu apakah di dalam prakrin itu anggota satu kelompok apakah dimungkinkan untuk memilih sendiri siswa dengan siapa nanti mereka berprakrin ataukah ditentukan dari sekolah? Lalu apakah nanti misal saat siswa mencari sendiri tempat prakrin dan apakah dapat surat rekomendasi dari sekolah untuk sebagai surat pengantar ke perusahaan atau tidak? Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Martin. Bapak Ibu yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti Bu Saras atau Pak Sarilan yang melengkapi. Yang pertama, surat pasti akan dibuat oleh pihak sekolah, surat pengantar. Misalnya Bapak Ibu ada perusahaan, Pak, ada perusahaan ini ada tempat nih. Oke, sekolah yang membuat surat ke sana. Kemudian pengelompokan. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau misalnya perusahaannya itu bisa terima 3, maka nanti 3 orang ke situ. Bergantung, kita fleksibel dengan kondisi perusahaan. Kalau perusahaan terima 4, alhamdulillah, puji Tuhan, kita 4 orang ke sana. Lalu pertanyaan berikut, apakah dipilih atau ditentukan oleh pihak sekolah? Fleksibel. Kita mau siswa kita itu sebenarnya tujuannya bagaimana mereka belajar berkomunikasi, mereka belajar bekerja sama, tidak menghendaki temannya yang baik atau temannya yang akrab selama ini terus bersama dia misalnya. Nah ini kan kehidupan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita butuh kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin tidak akrab dengan kita. Maka kita akan fleksibel. Pertama, kalau memang mau dipilih, ya nanti kita diskusikan. Tapi kalau mau supaya, udah deh Pak, terserah Bapak atau pihak sekolah, mau saya dengan siapa, silahkan. Nah, kan ada siswa begitu. Tapi ada siswa, Pak, saya kan sudah dekat dengan si ini, saya satu tempat dengan dia ya. Ya, dalam rangka untuk melanjutkan keakraban atau kenyamanan bekerja, ya kita pertimbangkan. Itu Mas Martin, terima kasih. Bu Saras, ada tambahan? Atau Pak Sarilan? Kalau dari saya, Pak Pascal, Bapak Ibu semuanya, saya kalau memang anak itu ya seperti yang Pak Pascal tadi bilang, kalau memang bisa 3-4 orang anak, silahkan. Kami tidak menutup kemungkinan, kami juga tidak memaksa untuk 2 orang saja, karena seperti tadi yang Pak Sarilan bilang, biasanya kalau memang anak itu satu sakit, satunya pasti ikut tidak masuk. Maka tidak menutup kemungkinan untuk 3-4 orang dalam satu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya melihat ada pertanyaan, Ibu, Bapak, nanti di tanggal 1 Februari mulainya ya Bapak Ibu, dan berakhir di tanggal 30 April PKL-nya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, selama saya ada di SMK itu, untuk sudah berapa tahun itu tidak, anak-anak PKL itu mereka fine-fine aja, pekerjaannya juga memang pekerjaan untuk di bidangnya masing-masing, tidak ada yang hanya disuruh fotokopi, disuruh beli makanan, itu kayaknya anak-anak nggak ada yang cerita ke situ deh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau anak-anak nanti di perusahaan hanya disuruh-suruh seperti itu. Mungkin sekolah lain ada yang mengalami seperti itu, tapi kalau di tempat kalau di hari ASISI tidak ada anak-anak cerita tentang disuruh-suruh, hanya disuruh fotokopi atau apa. Seperti itu Bapak Ibu setahu saya. Jadi jangan khawatir. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Tambahan Ibu Saras atau Bapak Skalis, apakah nanti saat prakrin, hari pelaksanaan prakrin mengikuti hari dan jam kerja perusahaan atau ditentukan dari sekolah, artinya Senin sampai Jumat, atau mengikuti hari dan jam kerja kantor?
Lalu apakah Baik. untuk tempat prakerin bisa mencari mulai dari sekarang atau mendekati Februari? Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk jam seluruhnya kami serahkan kepada perusahaan. Jadi begitu Bapak Ibu guru kami mengantar siswa ke perusahaan, langsung diserahkan. Silahkan siswa kami itu sepenuhnya mengikuti tata cara dan aturan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang sudah mulai sounding, nah nanti Februari sudah dapat, itu kan harapannya. Jangan tunggu Februari. Pelaksananya Februari. Misalnya, saya juga sekarang sedang mencari ada relasi Februari, tolong ya titip 1 atau 2 siswa kami untuk prakerin di sini. Begitu Bapak Ibu caranya. Terima kasih Mas Martin. Bapak Ibu sekali lagi saya tidak mau memperlama Bapak Ibu dengan waktu lebih lama lagi dari jam 10. Silakan Mas Martin. Bapak sekali tambahan mungkin dari Bu Ika selaku kesiswaan. Oh iya, Bu Ika, silakan Bu Ika. Terima kasih Pak Martin sudah diingatkan. Jadi begini Bapak Ibu, tambahan sedikit dari saya selaku kesiswaan juga wali kelas 11 AK. Untuk tim atau kelompok nanti akan dibicarakan kembali bagaimana pembagian kelompoknya oleh koordinator prakerin, tapi pada dasarnya nanti pembentukan kelompok itu akan disepakati oleh guru jurusan masing-masing, diminta masukannya. Pertimbangannya itu tambal sulam ya Bapak Ibu, jadi yang siswa yang lemah nanti ditemani atau berpartner dengan siswa yang pintar atau yang cepat, jadi bisa saling tambal sulam atau saling menutup atau melengkapi maksud saya. Kemudian kenapa kita dikumpulkan hari ini, seperti yang dibilang Pak Paskalis dan guru-guru lainnya, karena ada 47 siswa, kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan, bisa meminta bantuan dari Bapak atau Ibu sekalian orang tua murid untuk sebagai koneksi atau mediator kami ke perusahaan-perusahaan. Jadi nanti teknisnya Bapak atau Ibu yang sudah punya koneksi boleh berkonsultasi dengan wali kelas, kemudian wali kelas akan mengusulkan kepada tim atau koordinator dari prakerin untuk membuatkan surat rekomendasi atau pengajuan prakerin ke tempat perusahaan yang dituju. Seperti itu. Saya rasa dari saya itu saja Pak, tambahannya Pak. Oke. Terima kasih Pak Martin, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Miss Ika, Pak Paskalis, Bu Saras, dan Kepala Jurusan yang sudah memberikan informasi tentang prakerin. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan melalui Bapak Ibu Wali Kelas, nanti akan kami teruskan kepada yang bertanggung jawab atas prakerin ini. Seperti itu Bapak Ibu, harapan kita semua prakerin nanti tidak ada halangan apapun yang terjadi dan dukungan positif baik materi maupun moral dari Bapak Ibu orang tua kepada siswa kami sangat kami harapkan sehingga pelaksanaan prakerin nanti dapat terlaksana dengan maksimal gitu. Menegaskan kembali untuk mencari perusahaan, mungkin ada Bapak Ibu yang punya relasi untuk mencari yang terdekat dahulu dengan rumah masing-masing sehingga tidak terkendala dalam perjalanan menuju dan dari kantor perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Mas Martin, sebelum ditutup, ya saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih ya. Bapak Ibu orang tua adalah partner kami ya, yang selalu membantu kami ya. Kami juga karena Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu, kita perlu kerjasama dalam hal ini. Maka masukan atau komunikasi yang baik dari Bapak Ibu kepada pihak sekolah untuk pengembangan, untuk peningkatan pelayanan kami di sekolah, silahkan. Kami akan terbuka. Termasuk hari ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau waktu Bapak Ibu kami ganggu untuk kegiatan ini. Demi 50, saya masih hitung 57 siswa kita yang akan prakerin.
atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Saya atas nama rekan-rekan guru saya, baik yang sekarang hadir maupun yang tidak hadir, yang izin, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kehadiran Bapak Ibu meneguhkan kami, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan Mas. Terima kasih Pak Paskalis, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua dan wali. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Silakan Pak Lazarus kesediaannya untuk memimpin doa. Baik Pak Martin. Bapak Ibu yang terkasih, orang tua murid serta Bapak Ibu guru, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan rahmat-Mu telah memberikan kami kekuatan dan menyertai kami selama kurang lebih 1 jam yang lalu, di mana kami boleh berproses bersama untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mempersiapkan anak-anak kami dari kelas 11 dalam melaksanakan prakrin. Kami mohon Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan, khususnya bagi orang tua, agar dapat memandu anak-anaknya untuk tetap terus semangat, untuk tetap terus memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki untuk perkembangan di masa depan. Dan kami mohon juga Engkau menyertai kami para guru, agar selalu senantiasa menggunakan hati kami untuk selalu mendampingi anak-anak kami, memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan untuk kemajuan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini nutupnya gimana sih?